Perkenalkan, nama saya Don Immanuel Rumasandi dengan NPM 2154007. Di sini saya akan mengerjakan soal rangkaian, yaitu mata kuliah listrik dan keelektronian. Saya akan menjelaskan mengenai kapasitor sebagai penyimpanan muatan listrik. Dalam tahapan ini terdapat 3 tahapan, yaitu mengukur tegangan AC, yang kedua mengukur tegangan DC, dan yang ketiga menghitung lama LED menyala ketika dicabut dari PLN. Kita masuk ke dalam tahapan pertama, yaitu mengukur tegangan AC. Sebelum itu kita menghidupkan alat dan kita arahkan arus tegangan ke 200. Lalu kita tempelkan kedua bagian ujung. Dan bisa kita lihat di sini terdapat tampilan tegangan arus, yaitu 11, 11,2. Setelah tahapan pertama, kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu mengukur tegangan DC. Dalam tahapan ini kita melakukan rangkaian. Jadi yang pertama-tama kita masukkan kabel input ke sebelah kanan, lalu masukkan kabel ground ke sebelah kiri, dan tahapan yang kedua yaitu kita masukkan dioda dipasang di sebelah input. Lalu kita pasangkan kapasitor pada kaki yang panjang di bagian input. Lalu yang pendek di bagian ground. Kemudian kita pasangkan kaki jumper dari kaki kapasitor ke ground. Lalu kita tambahkan resistor yang mengarah ke LED. Setelah itu kita pasangkan LED pada kaki yang panjang di bagian plus dan yang pendek di bagian min. Kemudian kita pasangkan jumper dari kaki kapasitor ke LED. Jika terdapat kendala LED tidak menyala, berarti terdapat rangkaian yang kendor. Baik, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita akan menghitung arus DC. Sebelum daripada itu kita nyalakan alat, kita colokkan pada sumber arus.
Kemudian kita arahkan alat tersebut ke arah 20 DC. Lalu kita tempelkan ke kedua bagian ujung kaki ke dioda dan yang negatif di kaki kapasitor. Jika terdapat minus berarti terdapat kesalahan, yaitu kebalik. Di sini kita menemukan tampilan tegangan arus DC yaitu sekitar 13,1 sampai 13,2. Kemudian kita masuk ke bagian tahapan yang terakhir, yaitu menghitung lama LED menyala ketika dicabut dari PLN. Kita menyiapkan stopwatch untuk menghitung lama menyala. Dan kita bisa lihat di sini tampilan lama LED menyala sampai meredup. Di sini terlihat LED meredup pada detik 38. Sekian rangkaian pada bagian yang pertama. Saya akhiri, terima kasih. Masuk pada rangkaian yang kedua, yaitu yang berjudul variabel resistor potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Untuk rangkaiannya tetap sama pada bagian yang pertama tadi, hanya saja di sini terdapat potensiometer dan juga rangkaian resistor dan juga LED yang berbeda tempat. Baik, kita masuk kepada tahapan perangkaian, yaitu kita meletakkan potensiometer, di mana pada bagian potensiometer ini terdapat 3 bagian, yaitu input, output, dan juga ground. Kemudian kita letakkan potensiometer kepada papan rangkaian. Dan tahapan selanjutnya yaitu kita meletakkan kabel jumper ke bagian input. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu peletakan kabel jumper di bagian ground.
Kemudian tahap selanjutnya yaitu meletakkan kabel jumper ke kaki bagian output. Dan tahapan selanjutnya yaitu meletakkan bagian resistor pada papan rangkaian. Dan kemudian sisi bagian kabel jumper diletakkan di samping kaki bagian resistor. Setelah itu kita meletakkan bagian LED ke papan rangkaian yang mana sisi positif di samping kaki bagian resistor. Dan samping bagian negatif ke bagian ground. Tahap selanjutnya yaitu kabel jumper diletakkan di bagian ground, yaitu di sebelah bagian kaki LED. Sebelahnya sini. Lalu papan rangkaian kita nyalakan ke sumber arus listrik. Dan jika sudah menyala, kita masuk kepada tahap pengukuran, yaitu pengukuran input dan ground pada potensio. Kita cabut bagian ground dan juga input. Lalu kita lakukan pengukuran pada bagian kedua ujung dan juga pada alat yang sudah kita nyalakan, kita arahkan ke tegangan arus DC ke 20. Lalu kita tempelkan ke dua ujung. Dan kita bisa lihat hasilnya 15,64. Kemudian kita letakkan kembali kabel jumper ke bagian semula. Dan kita masuk ke tahapan pengukuran intensitas cahaya, yaitu tahap pengukuran yang pertama yaitu tingkatan paling tinggi. Dan kita letakkan kedua ujung alat ke bagian kaki bagian LED dan juga resistor. Dan kita bisa lihat hasilnya yaitu 3,4. Dan tahapan selanjutnya yaitu ke tahapan tingkatan sedang. Tetap sama, kita letakkan di bagian resistor dan juga LED. Dan terdapat hasil yaitu 2,79. Kemudian tahapan terakhir yaitu ke tingkatan paling rendah. Kedua ujung kita letakkan sama di bagian resistor dan juga LED. Dan kita bisa lihat hasilnya yaitu 2,6. Sekian penjelasan dari saya pada rangkaian yang kedua. Sekian, terima kasih. Masuk ke dalam tahapan ketiga yaitu tahapan transistor sebagai saklar otomatis, dan bisa dilihat di sini terdapat skematiknya.
Kemudian kita masuk dalam tahapan perangkaian, dan di sini terdapat transistor, yaitu terdapat 3 bagian. Yang paling kiri yaitu base, kemudian yang tengah kolektor, dan yang paling ujung kanan yaitu emitor. Lalu kita masuk ke dalam tahap perangkaian. Transistor diletakkan pada papan rangkaian. Kemudian kita meletakkan bagian resistor ke kaki bagian transistor, yaitu pada kaki bagian base. Kemudian yaitu kita meletakkan bagian LED yang diletakkan di bagian tengah atau diletakkan pada bagian kolektor pada transistor. Dan untuk yang negatif paling dekat dengan kaki bagian kolektor. Dan kemudian kita meletakkan resistor selanjutnya, yaitu diletakkan di dekat kaki bagian LED. Selanjutnya kita menggunakan kabel jumper yang diletakkan di bagian kaki resistor menuju papan pada bagian ground. Ya. Maaf, terdapat kesalahan. Kaki bagian jumper ini diletakkan di bagian emitor pada transistor. Kemudian jumper selanjutnya yaitu diletakkan pada kaki masing-masing resistor menuju ke bagian input. Jumper yang terakhir yaitu diletakkan pada bagian kaki resistor juga, satunya di bagian resistor satunya. Lalu papan rangkaian kita nyalakan. Setelah menyala, kita masuk ke dalam tahap pembuktian, yaitu untuk membuktikan bahwa transistor sebagai saklar otomatis, yaitu dengan cara melepaskan kabel jumper yang berada di resistor input lalu ditempelkan ke bagian jari. Baik, sekian penjelasan dari tahapan ketiga dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu keempat, mengenai perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan. Dan sini terdapat regulator dan juga terdapat 3 bagian. Untuk yang paling kiri yaitu input, dan yang tengah ground, dan yang paling kanan ini output. Kemudian kita masuk ke tahapan meletakkan regulator ke papan rangkaian.
Setelah itu kita gunakan kabel jumper, diletakkan pada bagian input. Kemudian meletakkan kabel jumper selanjutnya di bagian ground. Dan kabel jumper selanjutnya yaitu diletakkan pada kaki bagian output. Tahapan selanjutnya yaitu meletakkan kabel jumper di bagian ground. Kemudian kita masuk ke dalam tahap pengukuran. Karena USB tidak tersedia, langsung saja kita masuk ke tahap pengukuran jumper bagian ground dan juga bagian output. Kemudian kita nyalakan, arahkan alat multimeter ke tegangan DC ke tegangan 20. Kemudian kita tempelkan kedua ujung. Bisa kita lihat hasilnya yaitu 0,22. Tahapan selanjutnya yaitu mengukur pada bagian input dan juga output. Bisa kita lihat menunjukkan hasil 14,98. Cukup sekian tahapan keempat dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, kita masuk ke tahapan yang kelima yaitu pengukuran arus pada LED. Bisa kita lihat di sini terdapat dua skematik, yaitu yang pertama menggunakan regulator dan yang kedua tidak menggunakan regulator. Dan kemudian terdapat beberapa pengukuran yaitu pengukuran input ke LED dan juga arus resistor dengan menggunakan resistor 220 dan juga 2200 pada LED kuning dan juga LED biru. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap perangkaian. Tahap pertama yaitu LED kuning kita letakkan pada bagian ground dan kemudian resistor 220 kita letakkan di samping kaki bagian LED.
dan juga kabel jumper di bagian ground. Kemudian kita masuk ke dalam tahap pengukuran input ke LED. Tahap pengukuran pertama yaitu kita nyalakan alat multimeter, yang mana kita akan mengukur input ke LED. Di sini terdapat kesalahan, yaitu kita menggunakan tegangan DC yaitu dengan arus 20. Bisa kita lihat hasilnya di sini 15,66. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pengukuran arus, yaitu menggunakan input yang ditempelkan ke bagian arus dengan multimeter ke tegangan 20 ampere. Jika terdapat hasil 1, kita bisa ubah tegangan menjadi arus 200. Dan hasil menunjukkan 35,0. Selanjutnya kita menggunakan resistor 2200. Kita ukur lagi arusnya, kembali ke tegangan 20, arus 20. Kita tempelkan kedua ujungnya, dan juga ini ke kaki resistor. Dan kita bisa lihat hasilnya ke 11,6. Resistor 2200. Dan menggunakan arus tegangan DC 20. Input ke LED. Dan kita dapat hasil yaitu 16,08. Selanjutnya kita mengukur arus. Kita ubah ke 20. Dan ini ke bagian kaki resistor. Dan kita bisa lihat hasilnya. Jika tidak mencapai lebih dari 1, kita tambah menjadi arus 200 ampere.
Jika hasil menunjukkan tidak lebih dari satu, mungkin terdapat rangkaian yang kendor. Selanjutnya kita lanjutkan pengukuran. Bisa kita lihat hasil menunjukkan 12,6. Selanjutnya kita mengganti bagian LED dengan LED warna biru. Lalu kita lakukan pengukuran input menuju LED dengan arus DC ke 20. Kemudian letakkan pada bagian kaki LED dan kita peroleh hasil yaitu 16,53. Selanjutnya kita mengukur arus pada LED biru dengan arus 20 ampere. Bisa kita peroleh hasilnya yaitu 13,29. Maaf, terjadi kesalahan pada LED yaitu kendor. Setelah itu kita lanjutkan pengukuran. Oke, jika sudah menyala dan kita peroleh hasil yaitu 11,37. Setelah itu kita menuju tahap selanjutnya yaitu mengganti bagian resistor dengan menggunakan 220. Kemudian kita mengukur tahapan input menuju LED. Kita mengukur ke bagian arus dengan arus 20 ampere. Dan jika sudah menyala namun hasilnya 1, kita tambahkan arusnya yaitu menjadi arus 200 ampere. Bisa kita lihat hasilnya yaitu 2 29,2. Selanjutnya kita mengukur ke bagian input menuju dan LED dengan arus 20 DC. Kita peroleh hasil yaitu 16,08. Selanjutnya kita menggunakan rangkaian menggunakan regulator. Bisa kita letakkan ke papan rangkaian. Kemudian kabel jumper,
ke bagian kaki regulator input. Selanjutnya kabel regulator ini diletakkan di bagian tengah atau ground. Kemudian kabel jumper selanjutnya diletakkan pada bagian output. Dan tahapan selanjutnya yaitu meletakkan bagian resistor, yaitu resistor 220. Kemudian LED biru, dan untuk yang panjang diletakkan di samping kaki bagian resistor. Kemudian kabel jumper selanjutnya yaitu diletakkan pada bagian ground menuju kaki LED. Dan selanjutnya yaitu kabel jumper input ke bagian kaki resistor. Selanjutnya kita melakukan tahapan pengukuran, yaitu mengukur bagian input ke kaki LED dengan arus 20 DC dan kita peroleh hasilnya yaitu 1,15. Selanjutnya kita mengukur ke bagian arus dengan arus 20 ampere dan ujung bagian input menuju kaki bagian ujung bagian output menuju bagian kaki LED, kaki bagian resistor, maaf, terjadi kendala pada bagian LED karena mati, jadi kita lakukan penggantian pada LED biru dengan menggunakan LED putih.
Nah, jika sudah menyala, kita lakukan pengulangan pengukuran ke arus DC dengan arus 20. Dengan kabel output lalu menuju ke kaki bagian LED. Dan kita peroleh hasilnya itu 0,65. Selanjutnya kita mengukur ke tahapan menggunakan arus dengan tegangan 20. Dan ditempelkan ke kaki bagian resistor. Karena hasilnya terlalu kecil, kita tambahkan arus menjadi 200 ampere. Karena belum stabil, kita kembalikan lagi untuk mengecek. Kita balikan ke arus 20 ampere. Terdapat kendala yaitu bagian alat multimeternya itu lepas, jadi kita lakukan pengukuran ulang. Tekan pada kaki resistor dan kita peroleh hasil. Jika masih belum stabil, selalu kita lakukan pengecekan. Kita perolehnya hasil yaitu 0,15. Tahapan selanjutnya kita menggunakan resistor 2200. Dan jika sudah menyala, kita lakukan tahapan pengukuran. Ke kaki bagian resistor. Sepertinya terjadi kendala di sini karena kabelnya.
dan di sini kita peroleh hasilnya yaitu 0,05. Selanjutnya kita ganti menggunakan LED biru. Karena saya lupa ini lampunya mati tadi, jadi kita menggunakan lampu berwarna merah ini. Dan jika sudah menyala, kita lakukan pengukuran ke arus DC dengan arus 20 DC. Dan kita peroleh hasilnya 0,68. Selanjutnya kita mengukur ke arus menggunakan arus 20 ampere. Dan kita letakkan kepada kaki resistor dan kita peroleh hasil 0,23. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menggunakan resistor 220. Dan lampu sudah menyala. Kita lakukan tahapan pengukuran arus 20 ampere. Dan kita peroleh seperti di sini terjadi kendala pada bagian kabel. Maaf, sepertinya terjadi kendala pada kabel. Setelah kita benarkan, lanjut kepada tahap pengukuran. Kita letakkan di bagian kaki resistor. Dan kita peroleh hasil 0,05. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.